selamat berjumpa lagi kembali bersama saya dalam kisah horor. Di sini saya akan menceritakan kejadian lama yang saya alami sendiri. Kejadian ini terjadi pada waktu saya kuliah dulu. Itu terjadi ketika di semester akhir. Beberapa minggu sebelum KKN dalam semester akhir, saya dan teman-teman mahasiswa dikumpulkan untuk membahas suatu tentang tentunya bagaimana yang akan dilaksanakan di suatu desa. Pada saat rapat dengan dosen pembimbing, beliau menanyakan kepada kami ingin menginap di mana pada saat kita nanti, di rumah warga ataukah villa di desa tersebut. Dan pada saat itu paling kebanyak di villa. Selanjutnya dosen menugaskan beberapa teman kami membentuk sebuah tim untuk survei ke lokasi villa tersebut. Dan kebetulan mereka berangkat pagi hari, jaraknya tidak terlalu jauh, cuma sekitar 2 jam perjalanan. Jadi sampai di siang hari dan mereka menyatakan bahwa villa itu aman, sejuk, dingin karena berada di kaki Gunung Bromo, dan diharapkan membawa baju hangat pada saat KKN di sana nanti. Dan akhirnya hari nanti pun tiba. Kami berkumpul di kampus, seluruh mahasiswa anak semester yang akan melaksanakan KKN. Kita berdoa bersama, absen, masuk dalam bis dan siap menuju ke desa tersebut. Kebetulan yang di villa itu ada 4 kelompok termasuk kelompok saya. Dan pada saat perjalanan kami tidak tahu kalau villa itu sebenarnya angker. Karena ya kata teman-teman tadi, suasananya enak, tenang untuk kita mengerjakan tugas dan tidak ada hal-hal aneh. Sampainya di villa, seperti biasa lakukan absen dan lain-lain. Untuk hari pertama saya masih sedikit santai. Hari pertama dan hari kedua kondisi normal dan aman-aman saja. Namun kondisi mulai capek dan pusing karena langsung kami mendapatkan tugas yang menumpuk. Dan tiap malam kami berkumpul di ruangan tengah untuk membuat laporan. Laporan itu pun selesai bisa sampai jam 1 malam karena harus dikumpulkan keesokan harinya. Dan di hari ketiga inilah puncak angkernya villa itu terjadi. Jadi seperti biasa, jam makan malam jam 6, selanjutnya kita mulai bikin laporan sekitar jam 8. Dan mungkin karena capek atau lelah, padahal posisi sebelumnya tenang, jadi tiba-tiba ada satu teman saya yang perempuan tanpa sadar dia teriak dan melakukan hal aneh di luar naluri kami. Kami kira dia bercanda atau semacamnya, dan ternyata kata dosen dia kesurupan. Jujur kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan dan apa yang maksud teman kami itu. Berbagai cara udah coba kita lakukan dan akhirnya memutuskan membawa teman kami kepada dosen dan beberapa keluarga yang ada di balai desa. Dan pada saat itu kamu sedang berkumpul. Dan kebetulan jaraknya juga tidak terlalu jauh, hanya sekitar 10 menit perjalanan. Namun di situ tidak selesai, dan selang beberapa saat setelahnya lagi-lagi ada teman kami yang bukan perempuan juga, dan dia pun sama kesurupan. Akhirnya kami minta satu dosen untuk menghubungi orang pintar atau kiai atau apapun itu yang bisa menyembuhkan teman kami
kesurupan itu. Dan akhirnya kami memutuskan membawa ke balai desa lagi. Ya, kami kira teror kesurupan sudah selesai, namun di luar dugaan, pada saat kami balik dari kejauhan terdengar teman kami sedang teriak-teriak tidak jelas. Kebetulan ini laki-laki yang kesurupan. Memang hari ketiga itu merupakan hari yang berat karena tugas KKN yang banyak dan ada kelompok yang tugasnya memang sangat berat, jadi membuat kami pun kelelahan dan capek. Mungkin itu salah satu faktor yang membuat teman-teman saya gampang kesurupan atau gampang dimasuki oleh makhluk halus. Dan akhirnya kebetulan ada satu bapak yang bersedia mengawasi villa tersebut untuk berjaga-jaga berkeliling saat kami membuat tugas dan saat kami beristirahat malam. Tapi entah kenapa lagi, sekaligus ada 2 teman kami yang kerasukan juga. Jadi hari ketiga ini total ada 5 teman kami yang kerasukan. Akhirnya menjelang tengah malam, tepatnya jam 11 lebih sedikit, kami memutuskan untuk beristirahat dan tidak berani melanjutkan membuat laporan. Ya karena banyak kesurupan itu tadi, jadi mau tidak mau kami menghentikan semua kegiatan sementara. Dan saat itu sebelum tidur saya mencoba keliling villa, dan kebetulan ada satu kamar kosong dikarenakan kamar itu adalah kamar di mana teman-teman saya yang 3 orang perempuan tadi kesurupan. Dan waktu itu posnya ketutup, cuman saya yakin kamar itu memang ada penunggunya sehingga itu yang membuat mereka kesurupan. Dan memang ada beberapa titik yang saya lihat di villa tersebut ada penunggunya, salah satunya di kamar teman saya itu. Kemudian ada di pinggiran kolam dan beberapa ada di halaman villa depan. Ke kamar di sini pun juga saya merasakan ada hal aneh. Cuman kamar saya itu ada kamar mandinya, dan saat itu posisi keran mati. Di kamar saya total 4 orang termasuk saya. Dan sekitar jam 1 saya terbangun, aku mendengar keran itu nyala dan lampu kamar mandi itu juga menyala. Saya kira teman saya yang sedang kamar mandi lupa atau apa, tapi setelah saya lihat sekeliling ternyata mereka masih tidur. Dan saya coba masuk ke kamar mandi, benar kamar mandi itu kosong. Saya memberikan diri untuk mematikan keran itu dan lampu kamar mandi. Dan kebetulan posisi kasur saya menghadap ke jendela. Saya coba untuk tidur tapi tidak bisa, dan tidak tahu kenapa pada saat melihat ke jendela ada suara seperti mengetuk-ketuk jendela. Pertama saya hiraukan, tapi lama-lama kenapa suara itu tambah keras. Dan saya coba buka selambu dikit, ternyata ada sosok bayangan menyerupai kakek tua. Dan dia coba mengetuk jendela itu lagi. Akhirnya setelah itu dia menghilang. Setelah itu saya mencoba tidur seperti biasa lagi. Dan akhirnya pagi pun tiba, kondisi kembali normal seperti biasanya lagi. Namun saya masih penasaran dengan kakek tua tersebut. Kebetulan di seberang villa ada 3 rumah warga. Karena penasaran saya mencoba mencari tahu siapa kakek tua itu. Dan pas saya melewati rumah tersebut, kebetulan ada teman saya juga yang sudah di situ. Jadi sedang berbincang dengan orang pemilik rumah, kebetulan ibu-ibu. Dan ibu itu mengatakan mengetahui kejadian itu kan tadi malam. Karena saking hebohnya, jadi beliau mengetahui itu. Dan akhirnya saya menanyakan kepada beliau, saya juga dilihat oleh kakek tua. Memang benar kata beliau, kakek itu adalah
penjaga dusun lainnya yang sudah lama meninggal. Biasanya kakek itu muncul jika di villa tersebut ada kejadian aneh. Dan menurut ibu itu mungkin kakek itu ingin memberitahukan sesuatu kepada saya dan teman-teman saya. Akhirnya kami kembali ke villa dengan berharap tidak ada kejadian seperti tadi malam lagi. Pagi dan siang kondisi aman. Namun saat itu ada dua kelompok yang sedang laporan satu tugas selesai. Jadi kondisi villa itu tenang sekali. Dan kebetulan kedua kelompok itu termasuk kelompok saya membuat laporan di halaman depan. Daripada di kamar juga di ruang tengah, akhirnya kami memutuskan di halaman depan biar suasana juga tenang. Kalau ada apa-apa pun kami bisa langsung lari keluar. Dan kebetulan ada satu teman saya yang ingin ke belakang, izin kepada kami ingin sholat di musola belakang letaknya dengan kolam, dekat dengan kolam. Nah, jam berlalu saat teman saya sholat, kenapa kami mendengar ada suara teriakan dari teman yang sholat tadi. Secara otomatis kami langsung lari ke sana ingin menolong. Dan saat tiba di sana, dia seperti ketakutan. Kami coba menenangkan dia lalu bertanya, kenapa kamu teriak ketakutan? Dia menceritakan pada saat posisi sholat sedang berlutut dan dia mau menoreh ke arah kanan. Kebetulan ke arah kanan itu posnya menghadap ke kolam dan ada jendelanya, jadi langsung kelihatan di kolam itu dia melihat ada sosok yang sedang dalam posisi sholat mengikuti dia. Pas dia menengok ke arah itu, sosok itu pun malah sebaliknya melihat ke arah dia. Dan itulah yang membuat dia takut. Saya coba tanya lagi, sosok apa itu? Kata teman saya, sosoknya berupa perempuan berkerudung, namun sebab putih dan wajahnya pun putih, tapi putih. Serta tatapan mata yang saat melihat dia itu seram sekali menurut dia. Itu yang membuat dia teriak. Akhirnya kami sudah menenangkan teman kami dan menunggu dosen datang agar menenangkan dia juga. Akhirnya villa pun mulai ramai kembali dan kami menceritakan apa yang terjadi yang tadi. Sejujurnya saya memang bisa melihat, namun untuk mengusir mereka atau apapun ilmunya itu saya tidak bisa. Akhirnya kami minta tolong Pak Ustadz ya, tadi malam membantu mengusir set yang mengganggu teman-teman kami tadi malam. Dan dia juga mencoba mengusir sosok yang ada di kolam itu. Akhirnya kondisi mulai tenang sampai sore dan berjalan normal seperti biasa lagi. Menjelang malam seperti biasa kami berkumpul dan makan bersama, serta tidak lupa kami berdoa agar kejadian aneh itu tidak terjadi lagi. Namun ya mau bagaimana lagi, saat kondisi tenang setelah makan dan kami sedang membuat laporan seperti biasanya, entah kenapa teman saya yang tadi siang ke tampaknya tadi itu dia kesurupan. Dia merontak karena kembali tidak karuan dan kita tidak tahu penyebabnya. Akhirnya dosen dan Pak Ustadz kebetulan yang ada di sana mencoba menenangkan dia. Lalu Pak Ustadz mempunyai saran kalau bahwa teman saya ini lebih baik dipulangkan saja karena kondisi dia sangat lemah. Akhirnya itu yang membuat dia gampang rasukan. Akhirnya semua pun menyetujuinya dan langsung menghubungi orang tuanya untuk menjemput dia karena tidak memungkinkan bagi dia pulang sendiri, takut ada apa-apa di jalan.
berjalan nantinya. Dan akhirnya setelah itu tidak ada kejadian serupa lagi. Sampai besok pun kejadian aman, akan berjalan dengan lancar, dan seminggu pun berlalu tanpa sadar kami harus kembali ke kota dan kampus kami berada karena KKN sudah selesai. Jadi di villa itu dan selama kami KKN total sudah ada 6 orang yang kesurupan. Villa yang memang katanya bagus, tenang, ternyata itu di luar dugaan kami. Ternyata villa itu memang angker dan ya menyeramkan buat kami. Jadi kejadian ini mungkin akan menjadi kenang-kenangan bagi kami itu sendiri yang tidak akan kami lupakan. Ini terjadi secara nyata. Jadi dan akhirnya itu kita dari saya, semoga bagi teman-teman yang mendengarkan ini tidak lupakan Tuhan dan tidak lupa berdoa sesuai dengan agama yang menjadi kepercayaan kita, supaya kita selalu dilindungi dan tidak mengalami kejadian hal-hal aneh yang saya alami. Sekian dan terima kasih. Untuk cerita selanjutnya akan segera saya buat dan saya dengarkan ke kalian. Terima kasih.